Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang surat berharga di dalam pasar modal. Pasar modal dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah pasar primer atau perdana market, adalah pasar tempat perusahaan-perusahaan publik atau emiten menawarkan efek kepada calon investor untuk para pertama kalinya. Proses penawaran efek dilakukan setelah pernyataan pendaftaran untuk melakukan penawaran umum. Efek mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam. Proses pengumuman dan pendistribusian prospektus, masa penawaran, masa penjatahan, dan pengembalian dana. Penyerahan efek dan pencatatan efek di bursa efek apabila efek tersebut ingin diperdagangkan di bursa efek. Namun demikian, tidak semua jenis surat berharga dapat diperdagangkan di pasar modal. Surat berharga yang dapat diperdagangkan disebut surat berharga pasar modal atau efek. Surat berharga di dalam pasar modal atau efek yang pertama adalah jenis surat berharga pengakuan hutang. Yang kedua, surat berharga komersil. Yang ketiga, surat berharga dalam bentuk saham. Dan yang keempat, surat dalam bentuk obligasi, surat tanda bukti hutang, surat berharga unit penyertaan kontrak investor kolektif, surat berharga kontrak berjangka atas efek, surat berharga efek beragun aset. Yang selanjutnya, sertifikat penitipan efek Indonesia. Setiap derivatif dari efek itu adalah merupakan surat berharga yang dikaji dari pasar modal atau efek. Surat berharga di dalam pasar uang itu tidak semua surat berharga dapat diperdagangkan di pasar uang. Surat berharga pasar uang yang dapat diperdagangkan hanyalah surat berharga jangka pendek. Karakter yuridis surat berharga di dalam pasar uang yang pertama adalah merupakan instrumen jangka pendek. Tingkatan likuiditasnya tinggi, tidak mempunyai pasar fisik, berfungsi sebagai mobilitas dana, berfungsi juga sebagai sarana pengendalian moneter, berfungsi juga sebagai rujukan penetapan suku bunga. Ditujukan hanya untuk surat berharga tertentu saja. Problematika dan penyelesaian hukum di dalam surat berharga dari kajian surat berharga pasar modal. Yang pertama, persoalan penipuan. Yang kedua, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Kegiatan perdagangan efek meliputi penawaran, pembelian, penjualan efek terjadi dalam rangka penawaran umum di dalam bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik itu dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan atau tindakan sebagai berikut ini. Di dalam larangan tersebut diatur di dalam pasal 90 nomor 8 tahun 1995 Undang-Undang Pasar Modal yang berbunyi secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apapun turut serta menipu atau mengelabui pihak lain dan membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan itu dibuat, dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain untuk membeli atau menjual efek itu sendiri. Itu adalah merupakan bentuk larangan atau bentuk penipuan yang diatur di dalam pasal 90 ya, nomor 8 tahun 1955 Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya, di dalam pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal
Jika melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek itu sendiri. Pasal 93 di dalam Undang-Undang Pasar Modal, dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan dengan tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan itu dibuat atau keterangan itu diberikan. Apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan itu diberikan, bersangkutan atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan. Pihak yang bersangkutan tidak hati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut. Larangan perdagangan bursa efek. Yang pertama, larangan melakukan penipuan. Yang kedua, menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Melakukan manipulasi pasar. Itu adalah merupakan larangan-larangan perdagangan di bursa efek yang diatur berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Pasar Modal juga melarang dalam melakukan transaksi efek dengan menggunakan informasi orang dalam. Itu merupakan penyalahgunaan kesempatan, pelanggaran terhadap kepercayaan dan tanggung jawab. Siapakah orang dalam itu di dalam Pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal? Orang dalam itu adalah misalkan komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik. Yang kedua adalah pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. Orang perorangan yang karena kedudukannya, profesinya, hubungan usaha dengan emiten perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi. Itu merupakan adalah larangan-larangan bagi orang dalam turut serta dalam perdagangan surat berharga yang diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal. Informasi orang dalam. Undang-Undang Pasar Modal melarang dalam melakukan transaksi efek dengan menggunakan informasi orang dalam. Ya. Insider trading, penyalahgunaan kesempatan, merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan dan tanggung jawab guna memperoleh keuntungan yang cepat. Terima kasih, mudah-mudahan materi ini bermanfaat.